Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Wulansari, NIM 202112012 dan teman saya Muthaharoh dengan NIM 202112015. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi dalam pusat laba. Yang pertama, manajer harus memiliki informasi yang relevan untuk membuat trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, hendaknya ada cara tertentu untuk mengukur seberapa efektifnya seorang manajer membuat pertukaran seperti ini. Di sisi lain, manajer juga harus mempertimbangkan apakah keuntungan atas pendelegasian tersebut dapat menutup kerugian atas pendelegasian tersebut. Jenis-jenis pengukuran pusat laba. Yang pertama, menggunakan margin kontribusi. Yang kedua, menggunakan laba langsung. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Dan yang keempat, laba sebelum pajak. Yang terakhir, menggunakan laba bersih. Bentuk-bentuk pusat laba. Yang pertama, unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Yang kedua, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen. Tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Selanjutnya, pusat laba selain unit bisnis. Yang pertama, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang dijual. Yang kedua, manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Tetapi, ukuran ini dapat menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Dalam hal ini diharapkan manajer membuat keputusan terpisah atas aktivitas pengendalian mutu, penjadwalan produk, ataupun keputusan membuat atau membeli. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama. Jadi, manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Yang keempat, organisasi lainnya. Yang dimaksud organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran penuh di wilayah tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Pengukuran kinerja pusat laba. Ada dua cara pengukuran tingkat profitabilitas pusat laba. Yang pertama adalah dengan mengukur kinerja manajemen, dan yang kedua dengan mengukur kinerja ekonomi. Dalam proses pengukuran prestasi pusat laba, dibutuhkan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya anggaran atau rencana. Kedua, pemahaman dan penerimaan logika pengukuran oleh manajer divisi. Yang ketiga, delegasi pengendalian yang konsisten dengan tanggung jawab yang dibebankan. Keempat, adanya konsistensi pengukuran di antara divisi-divisi dalam perusahaan. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengukuran kinerja pusat laba. Yang pertama, masalah alokasi pendapatan bersama.
di mana konflik bisa timbul atas alokasi pendapatan di antara pusat laba. Terus yang kedua ada masalah alokasi biaya bersama. Ada 4 jenis biaya bersama. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap, biaya departemen jasa, joint cost, dan biaya kantor pusat. Yang ketiga ada masalah penentuan harga transfer. Harga transfer sendiri mempunyai dua peran. Yang pertama sebagai harga, di mana sebagai pedoman bagi pembuatan keputusan lokal. Dan yang kedua ada harga dan pengukuran laba, membantu manajemen puncak mengevaluasi pusat laba sebagai entitas yang terpisah. Yang keempat ada masalah pemilihan tolak ukur laba. Di sini ada 4. Yang pertama margin kontribusi, yang kedua ada laba langsung, yang ketiga ada laba sebelum pajak, dan yang keempat ada laba bersih. Unit bisnis sebagai pusat laba, yaitu unit bisnis sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Manajer juga berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan produk dan ukuran yang ada. Wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan kepada manajer unit bisnis. Maka dari itu, manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya yang berakibat pada struktur unit bisnis akan mengalami trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Di sini ada 2 batasan. Yang pertama, batasan dari unit bisnis lain, di mana batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produksi, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu terdapat sinergi antar unit bisnis. Pada umumnya, semakin besar tingkat integrasi dari suatu perusahaan, semakin sulit melaksanakan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut pada lini produk, yaitu akan lebih sulit jika keputusan produksi, searching, dan pemasaran untuk lini produk tunggal dipecah ke dalam 2 unit atau lebih. Yang kedua ada batasan dari manajemen korporat. Batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Yang ketiga, ada batasan yang timbul dari nilai ekonomis desentralisasi. Salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Setiap unit bisnis memiliki suatu perjanjian yang menyatakan aktivitas-aktivitas pemasaran atau produk yang boleh dilaksanakan, dan unit bisnis tersebut harus menjaga dan tidak beroperasi di luar perjanjian. Selain itu, pemeliharaan citra korporat juga memerlukan batasan atas kualitas produk atau atas aktivitas-aktivitas hubungan masyarakat. Mengukur profitabilitas pusat laba. Terdapat 2 ukuran profitabilitas, yaitu kinerja manajemen dan kinerja ekonomis. Yang pertama, pengukuran prestasi manajemen atau pengukuran prestasi personal dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja manajer
suatu pusat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan. Pada pengukuran ini, untuk proses perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian kegiatan, dan pemberian motivasi kerja para manajer pusat laba. Untuk menyatakan tingkat keberhasilan suatu pusat laba, maka hasil pencapaiannya dibandingkan dengan standar atau anggaran yang telah ditetapkan, serta penyimpangan yang terjadi di antaranya akan menunjukkan seberapa baik prestasi atau kinerja yang dicapai. Yang kedua, ada pengukuran prestasi ekonomi. Manajer pusat bertanggung jawab tidak hanya dinilai sebatas pada pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan saja, akan tetapi juga meliputi pendapatan dan biaya dari alokasi. Pengukuran kinerja ini menekankan pada prestasi manajer pusat pertanggungjawaban sebagai suatu kesatuan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan manajer lebih meningkat. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajer kantor pusat dapat lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer lebih bebas menunjukkan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, memberikan tempat pelatihan sempurna bagi kemampuan manajerial secara umum. Yang keenam, kesadaran terhadap laba semakin meningkat. Yang ketujuh, memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak tentang profitabilitas. Yang kedelapan, komponen-komponen individual perusahaan. Dan yang terakhir, output yang siap pakai membuat pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Selanjutnya ada kesulitan yang dihadapi pusat laba. Yang pertama, hilangnya pengendalian, di mana pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen, bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi. Yang kedua, kualitas keputusan yang diambil unit akan berkurang, yaitu apabila manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat. Yang keempat, kompetisi yang tinggi antar manajemen unit, di mana hal ini disebabkan karena adanya peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti adanya pengurangan laba bagi manajer yang lain. Maka dari itu, seorang manajer dapat gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikan. Yang kelima, adanya biaya tambahan karena duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang keenam, manajer yang kompeten terhadap satu kompetisi mungkin tidak ada. Yang ketujuh, cenderung kepada profitabilitas jangka pendek daripada profitabilitas jangka panjang. Hal ini disebabkan karena setiap manajemen ingin melaporkan laba yang tinggi. Manajer pusat laba dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan program-program pelatihan ataupun perawatan. Dan yang terakhir, optimalisasi laba dari pusat laba tidak dapat menjamin optimalisasi laba perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada contoh perusahaannya, yaitu PT Unilever Tbk yang merupakan perusahaan multinasional yang terdiri dari beberapa unit bisnis dengan pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat laba. Pada setiap unit bisnis tersebut bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.